Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang sudah saya rangkum dan saya ambil poin-poinnya saja. Sebelum saya memulai atau perkataan saya yang terbelit-belit atau perkataan saya yang terputus-putus, karena bisa dibilang HP saya juga sudah mulai error. Baik, kita mulai saja dengan judul penentuan berat molekul. Laporan praktikum kimia fisika yang dengan tujuan yang pertama menentukan berat molekul zat yang tidak mudah menguap dengan metode titik beku, menentukan berat molekul senyawa yang mudah menguap dengan pengukuran massa jenis gas. Yang dasar teori yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tergantung besaran dan jumlah molekul atau ion dari zat terlarut dalam larutan sendiri atas turunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik dari larutan. Penurunan tekanan uap. Suatu zat cair pada setiap temperatur mempunyai tekanan uap yang berbeda. Semakin tinggi cair itu karena antara molekul zat terlarut dan molekul pelarut timbul gaya tarik-menarik. Dengan begitu, molekul-molekul zat terlarut akan menghalangi penguapan zat pelarut, sehingga tekanan uap jenuh larutan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut murni. Penurunan tekanan uap larutan atau delta P adalah selisih antara tekanan uap pelarut murni PO dan tekanan uap larutan P yang dirumuskan sebagai delta P sama adalah penurunan tekanan uap, PO tekanan uap pelarut murni, dan P tekanan uap larutan. Franciscus Raoult dari tahun 1830 sampai 1901 menyatakan bahwa besarnya tekanan uap larutan bergantung pada jumlah partikel pelarut di dalam larutan, dan ini dikenal dengan hukum Raoult. Dengan rumus kali PO yang memberi keterangan delta P penurunan tekanan uap, P tekanan uap larutan, X fraksi mol zat terlarut, dan fraksi mol zat pelarut. Yang memiliki prosedur kerja yang pertama menentukan berat molekul zat non-volatil, menentukan titik beku, penentuan berat molekul zat volatil, menentukan volume Erlenmeyer, dan hasil yaitu zat non-volatil di mana berat piknometer kosong senilai 21,95 gram, berat piknometer dicampur isi sama dengan 47,1 gram, titik beku asam asetot 16,6 derajat gram, titik beku naftaleta 5 gram, 13,6 derajat Celcius. Sedangkan yang berat mol Erlenmeyer kosong senilai 50,10 gram, berat Erlenmeyer dicampur isi 50,343 gram, suhu pemanas air 60 derajat Celcius, volume Erlenmeyer 0,115 liter. Dengan pembahasan percobaan penentuan berat molekul senyawa berdasarkan pengukuran massa jenis gas ini bertujuan untuk menentukan berat molekul zat yang tidak mudah menguap dengan metode titik beku dan menentukan berat molekul senyawa yang mudah menguap. Senyawa asam asetat tidak mudah menguap karena metode titik beku yang diterapkan pada asam asetat
yang membuat asam asetat membeku, bukan menguap. Hal ini terjadi pada 50 ml asam asetat yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian Erlenmeyer dan diberi tutup lalu dilapisi oleh aluminium foil pada bagian tutupnya, lalu didinginkan dalam termos yang berisi campuran es batu dan garam. Dengan penambahan garam pada es akan membuat asam asetat cepat membeku dan tidak mudah menguap. Dan kesimpulannya yang bisa saya simpulkan adalah berdasarkan percobaan penentuan berat molekul dengan metode massa jenis gas dan metode titik beku, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, asam asetat merupakan senyawa non-volatil yang memiliki berat molekul sebesar 129,223 gram mol. Yang kedua, asetot merupakan senyawa volatil yang memiliki molekul sebesar 57,793 gram per mol. Sekian untuk presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.